Berarti penangkapan terhadap dan penetapan tersangka terhadap Tom Lembong ini bisa dikatakan mengada-ngada sebenarnya ya? Karena untuk menetapkan tersangka itu perlu dua alat bukti, ya. Nah, dua alat bukti itu adalah dua alat bukti yang sah, bukan asal-asalan begitu kan. Nanti kalau asal-asalan tetapkan aja orang sebagai tersangka dengan bukti yang asal begitu bisa terjadi. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Heru MK. Masih dengan polemik tersangkanya Tom Lembong dalam kasus impor gula teman-teman. Kali ini kita akan mendengarkan dialog atau wawancara dengan pakar hukum pidana Profesor Jamin Ginting. Karena kemarin ada yang komen, lu reactionnya pakar hukum pidana yang dekat dengan oposisi lah, inilah itulah. Kita ganti teman-teman. Menurut saya ini netral nih profesor ini nih. Kita langsung saja lihat ke videonya teman-teman. Selamat sore Mbak Virgi. Ya, Prof, Kejaksaan Agung kan kemarin sudah menyampaikan bahwa di sini penetapan Tom Lembong sebagai tersangka ini tidak perlu dengan mendapatkan bukti soal aliran dana atau fee yang mengalir ke Tom Lembong. Nah, bagaimana kita harus memahami ini, Prof? Karena yang namanya korupsi yang bisa kita pahami bersama itu kan upaya untuk memperkaya diri dengan cara melawan hukum. Ya, jadi perlu saya jelaskan statement kejaksaan terkait dengan ini. Pemaknaan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor itu yang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa kerugian negara harus adalah actual loss. Actual loss artinya benar-benar sudah terjadi adanya kerugian, baru dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Jadi kalau seseorang mau ditetapkan sebagai tersangka harus tahu terlebih dahulu berapa besar nilai kerugiannya, bukan potensi kerugiannya. Setelah itu dengan bukti itulah menjadi satu alat bukti yang menentukan adanya keterangan ahli yang diperiksa oleh BPKP, nanti ditentukan oleh BPK. Barulah nanti ditentukan perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan Tom Lembong ini terkait dengan kerugian yang sudah ditentukan tadi. Baru muncullah adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tom Lembong. Nah, pertanyaannya tadi dikatakan ada kebijakan yang salah. Kebijakan itu tidak bisa dipidana sepanjang orang itu tidak mendapatkan keuntungan apa-apa. Saya ulang ya, kebijakan itu tidak bisa dipidana sepanjang orang itu tidak mendapatkan keuntungan apa-apa dan orang lain juga tidak mendapatkan keuntungan apa-apa karena dia melakukan itikat baik. Tadi dikatakan itu ada impor gula yang diberikan izin kepada swasta dengan harga 1.600, lalu di pasaran nilai tertinggi katanya 1.300. Ya, itu urusan daripada swasta, dia mau jual mahal, dia mau jual murah, itu kan pasar yang akan menentukan apakah dia mau beli atau tidak begitu ya. Jadi itu bukan nilai kerugian negara namanya menurut saya. Kalau hitungan seperti itu jadi hitungannya begitu. Karena mereka yang memiliki yang impor duit mereka yang menjual ke pasar begitu. Nah ini kecuali kalau ada uang negara yang beli, itu pun kalau untuk subsidi tentu negara nggak boleh untung kalau namanya juga subsidi. Nah itu yang menjadi dasar pemikiran tadi. Jadi kalau kejaksaan mengatakan ada perbuatan melawan hukum karena ada maladministratif, itu bukan tindak pidana Mbak Virgi. Ya, kalau maladministrasi atau kesalahan administrasi, kesalahan kebijakan itu ranah hukumnya bukan pidana. Jadi arahnya masuknya harusnya kemana, Prof? Administrasi. Hukum administrasi. Itu ranah hukum administrasi. Jadi diberikan sanksi administratif. Karena dia sudah tidak menjabat lagi, maka itu tidak bisa lagi dimintakan pertanggungjawaban administratif kepada orang yang tidak menjabat. Hanya orang yang menjabat saja yang bisa dimintakan administratif. Makanya setiap tahun itu ada evaluasi, ada BPK yang memeriksa. Nah sekarang kan pasti ada. Apakah waktu diperiksa dia bagaimana pada saat itu? Kan tidak ada hal-hal yang menyatakan 2 tahun atau 3 tahun dinyatakan dia ada kekeliruan dalam mengambil kebijakan.
Nah, kalau tidak ada, makanya tidak bisa. Kecuali tadi saya katakan, kalau ada aliran dana yang ada padanya dengan mendapatkan suap ataupun pemberian dari orang perizinan tadi diberikan kepada swasta tersebut. Dia dapat duit, dapat Iya, manfaat. iya. Nah, itu perbuatan Baik, Prof. melawan hukumnya, bukan Artinya, administratifnya begitu. ya berarti bisa dari pernyataan Prof tadi bisa kita simpulkan bahwa pasal yang dikenakan yaitu pasal 2 dan 3 yang dikenakan kepada Tom Lembong itu artinya betul-betul tidak tepat ya. Kalau di Indonesia itu pasal satu-satunya. Kita bacakan dulu teman-teman pasal 2 Undang-Undang Tipikor. Setiap orang yang melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi secara melawan hukum dapat dipidana. Nah, teman-teman analisa sendiri nih, apakah Tom Lembong ini masuk? Ancaman pidana penjara minimum 4 tahun dan maksimum 20 tahun. Perbuatan yang dilakukan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, Nah, sampai detik ini pun tidak ada uang yang Tom Lembong itu terima atau suap atau kerugian real fix negara tersebut, teman-teman. Lanjut. Pasal keranjang sampah untuk bisa menetapkan orang menjadi tipikor korupsi. Karena Maksudnya gimana pasal keranjang sampah, Prof? Kan cuma suap. Suap. Kalau orang suap itu baru tipikor. Nah, kita bacakan lagi pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang menyalahgunakan kewenangannya, kesempatan atau saran yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara. Saya ulangi, keuangan negara atau perekonomian negara dipidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun. Nah, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri. Nah, di sini Tom Lembong untung kan nih teman-teman? Analisa sendiri ya. Kalau negara dirugikan karena kebijakan, itu dilihat adalah masalah administratif kebijakan. Kebijakan itu tidak dapat dipidana dalam 3 hal. Pertama, kebijakan itu dikeluarkan dengan dia tidak mendapatkan keuntungan apa-apa. Dia nggak bisa dipidana karena melalui kebijakan. Yang kedua, kebijakan itu dikeluarkan dengan feasibility study, dengan kajian yang cukup mendalam, ya, sudah dipikirkan resiko dan segala macam. Yang ketiga, kebijakan itu dikeluarkan dari orang yang memang memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan tersebut. Jadi kalau syarat ketiga itu sudah dilaksanakan oleh Tom Lembong, itu nggak bisa dipidana. Sama seperti kasus Karen. Karen juga begitu kan. Dia pada putusannya dibebaskan. Kenapa? Karena ada business judgment rule. Dia melakukan itu dengan 3 syarat itu begitu. Berarti penangkapan terhadap dan penetapan tersangka terhadap Tom Lembong ini bisa dikatakan mengada-ngada sebenarnya ya? Kalau saya katakan bukan mengada-ngada, kurang cukup bukti. Ya, kurang cukup bukti. Karena untuk menetapkan tersangka itu perlu 2 alat bukti. Ya, nah 2 alat bukti itu adalah 2 alat bukti yang sah, bukan asal-asalan begitu kan. Nanti kalau asal-asalan tetapkan aja orang sebagai tersangka dengan bukti yang asal begitu, bisa terjadi. Nah, 2 alat bukti yang sah itu apa? Kalau dalam tindak pidana korupsi pasal 2 dan pasal 3, yang paling utama adalah unsur kerugian negaranya dulu. Itu memang ciri khas dari pasal 2 dan pasal 3. Jadi nggak bisa dihilangkan itu ciri khas itu. Kalau Anda ini kan tapi sudah dikatakan, Prof, sudah dikatakan oleh Kejaksaan Agung ada kerugian negara 400 miliar. Walaupun tidak ada aliran dana ke Tom Lembong. Dari mana kerugian negara yang 400 miliar itu? Kan ditanya, kerugian negara itu berasal dari perbuatan apa? Kalau tadi dikatakan berasal dari maladministratif gitu ya, kesalahan administratif, kebijakan yang salah. Kebijakan yang salah itu bukan perbuatan melawan hukum dalam arti pidana, karena mens reanya nggak ada, niat jahatnya nggak ada di situ, kecuali kalau dia dapat duit. Barulah kebijakan itu ada mens reanya begitu. Ya, Prof,
ini Prof, sebagai pembanding sebenarnya perlu tidak sih Kejaksaan Agung memeriksa mantan Menteri Perdagangan lainnya? Karena ex-Menteri Perdagangan selain Tom Lembong yang juga memberikan izin importasi gula ini ya bukan hanya Tom Lembong gitu loh. Ya, kalau tidak diperiksa akhirnya masyarakat bilang ini tebang pilih kan begitu kan. Kok Tom Lembong yang melakukan hal ini yang identik atau hampir sama dengan para menteri-menteri yang lain juga produksi gula juga, kenapa nggak diperiksa? Diperiksa dong semua. Kalau kelakuannya jadi masyarakat kan menilai loh, terjadilah yang namanya tebang pilih. Jangan sampai begitu. Nanti masyarakat menilai kejaksaan sangat berpengaruh gitu, kok bisa terjadi tebang pilih. Saya yakin yang lain juga harusnya mempunyai karakteristik yang sama ya, kalau ujung-ujungnya adalah kebijakan. Dan di negara ini Ya, baik. namanya menteri pasti mengeluarkan kebijakan yang punya risiko. Ya, nah apakah dengan kebijakan yang punya risiko semua menteri bisa dijadikan tersangka? Tidak, iya bisa begitu. Makanya kalau memang ada aliran dana, itulah makanya sekali saya katakan pasal 2 itu perbuatan melawan hukum dalam arti pidana, ada niat jahat mensreya, bukan administratif begitu. Ya, baik Prof. Jamin Ginting. Terima kasih Prof sudah berbincang bersama kami di Metro hari ini. Nah, itulah teman-teman pemaparan dari pakar hukum pidana Profesor Jamin Ginting. Nah, pada intinya teman-teman ya, kesimpulan dari profesor tadi, ditetapkan tersangkanya itu bila mana ada nilai kerugian negara real. Dalam artian kerugian negara real itu misalkan seharusnya uang yang masuk dalam negara 400 miliar jadinya masuknya itu ke kantong orang gitu. Nah, sedangkan itu mah estimasi teman-teman. Jika memang BUMN yang mengimpor, nah itu misalkan BUMN yang mengimpor nih, duitnya nih nggak masuk ke BUMN, nah itu kerugiannya real fix itu. Nah mungkin pantas ditetapkan jadi tersangka. Kedua, harusnya hukum administratif dan bukan hukum pidana. Dan itu pun harus orang yang masih menjabat gitu loh teman-teman. Dan saya yakin ketika serah terima jabatan pun sudah diperiksa oleh BPK. Nah, kemana hasil pemeriksaan BPK yang kemarin? Kenapa nggak jadikan acuan tuh hasil pemeriksaan BPK pas serah terima ke menteri yang baru? Nah, itulah teman-teman. Pada intinya sih kesimpulannya belum ada kerugian negara real atau fix uang atau suap yang diterima oleh Tom Lembong. Nah, itulah teman-teman. Saya pun banyak belajar nih teman-teman. Oke teman-teman, komen yang bijak dan mendidik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya. Salam netral. Assalamualaikum.